Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ayah bunda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita bisa berjumpa dalam kajian satu Ahad yang diselenggarakan oleh DKM Masjid An-Ni'mah Al-Barokah. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mendidik anak sesuai dengan aturan Islam, sesuai dengan ajaran Islam. Alhamdulillah sudah sampai di tengah-tengah kita pembicara kita, yaitu Ustadz Agus Nurul Sobah. Ustadz, apa kabar pagi hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah Siap. luar biasa. Pembicara kita sudah siap, Ayah bunda. Baik, sebagai pengantar sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Tentu ayah bunda menginginkan putra putri ayah bunda, putra putri kita semua menjadi anak yang soleh, anak yang mendoakan ayah bunda dan bisa mengantarkan ayah bunda menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja kita akan sama-sama menyimak materi, menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Nurul Sobah. Tafadhol Ustadz, silakan. Baik, jazakallahu khairan kepada Ustaz Isnad Fauzi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Wa ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazan illa ma syi'ta sahla. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Al-Qur'anil Karim, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun thawaban wa khairun amala. Shadaqallahul alim. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menciptakan alam raya ini berikut isinya, termasuk kita semua. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan contoh uswah kepada kita bagaimana cara membangun keluarga yang baik, keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu patut harus menjadi acuan bagi kita supaya kita bisa selamat di dunia dan akhirat. Tidak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya yang mulia, dan kepada kita semuanya. Hadirin rahmat Allah, ya bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya ada dalam sehat walafiat, sehat berkah, sehat Amin. manfaat, sehat yang mengantarkan kita dalam ketaatan kepada Allah, dan mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ayah bunda yang dirahmati Allah, semua orang, semua insan di dunia ini pasti ingin setelah melakukan pernikahan menanti-nantikan akan datangnya momongan atau keturunan. Bahkan
Untuk mendapatkan itu semua cara dilakukan apabila mengalami kesulitan, mulai program harian, mingguan, bulanan, saran-saran dari dokter dan lain sebagainya. Bahkan ada juga yang melakukan bayi tabung ya. Supaya apa? Supaya cita-citanya yaitu ingin memiliki keturunan, ingin memiliki generasi penerus, mungkin ya, itu bisa didapatkannya. Semua cara dilakukan supaya hal itu bisa didapatkan. Karena memang dengan hadirnya seorang anak, keturunan kita di tengah-tengah keluarga kita, rumah menjadi hangat, rumah menjadi lebih menyenangkan. Seorang ayah yang sudah pulang atau pulang dari pekerjaannya, jauh macet di jalan, ketika sampai di rumah melihat anaknya yang unyu-unyu ya Bapak Ibu, yang lucu-lucu, rasa lelahnya, rasa capeknya seketika hilang. Dan begitu pun seorang ibu ketika misalkan di rumah ya, mengerjakan pekerjaan di rumahnya, itu diramaikan dengan jeritan, mainan, anak-anak lari ke sana ke sini dan lain sebagainya. Anak adalah amanah yang Allah berikan kepada kita semuanya, bagi yang sudah memilikinya tentunya ya. Anak adalah amanah yang mesti kita jaga setelah kita melahirkannya, istrinya melahirkannya, ibunya melahirkannya, setelah memberikan nama yang terbaik, kemudian selanjutnya menyusuinya, kemudian mendidiknya. Itu adalah amanah bagi kita. Nah, bagaimana supaya kita ini bisa berkumpul tidak hanya di dunia ini, tapi juga kita bisa berkumpul sampai nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adalah salah satu ungkapan dari Imam Syafi'i, beliau menyatakan bahwa anak itu bagaikan kerih, bagaikan angin gitu ya. Anak itu bagaikan angin. Apabila angin atau udara menerpa, mohon maaf, kotoran, maka angin itu akan membawa bau harum yang kurang enak. Apabila angin itu menerpa tempat sampah yang bau, maka angin itu akan membawa aroma yang kurang sedap. Apabila angin itu menimpa atau menerpa bunga-bunga yang harum, maka angin itu akan menyebarkan bau harum yang enak, minyak kasturi dan lain sebagainya. Kata Imam Syafi'i, anak itu seperti kerih, seperti angin. Maksudnya ayah bunda yang dirahmati Allah, anak-anak itu ya seperti itulah. Mereka akan melakukan, akan bertindak sesuai dengan apa yang mereka lihat, mereka dengar, orang tuanya contohkan, apa yang dia tonton, apa yang dia lihat, itulah yang akan dilakukan oleh anak-anak kita. Oleh karenanya, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tadi disebutkan oleh Pak Prisna, menjadi anak yang soleh, solehah, menjadi generasi yang baik, generasi yang kenal kepada Tuhannya, kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena merupakan sebuah kebahagiaan yang luar biasa ya, ketika kita bisa berkumpul di dunia ini dan sampai nanti di akhirat. Dan kata Allah, jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Akan masuk ke dalam surga dari nenek moyang mereka, dari keluarga mereka, dari pasangan mereka, dari anak keturunan mereka, min kulli bab, dari berbagai pintu, dari pintu yang dia inginkan, dari pintu yang mana ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan para malaikat akan menyatakan salamun alaikum bima sabartun fa ni'ma uqbad dar.
Selamat sejahtera kepada kalian semua dikarenakan kesabaran kalian ketika di dunia untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, sehingga kalian, kata para malaikat tuh, masuk ke dalam uqbadar, ujung yang baik atau akhir yang baik, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah yang dirahmati Allah, ini ada sedikit wejangan atau panduan bagi kita sebagai seorang muslim, bagaimana supaya anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh-solehah. Allah abadikan ini di dalam surat Luqman, surat yang ke-31. Ini nasihat yang Luqmanul Hakim sampaikan kepada anak-anaknya, dan ini mungkin bisa menjadi rujukan, acuan bagi kita bagaimana cara mendidik anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh-solehah. Luqmanul Hakim adalah orang biasa, bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, namun Luqmanul Hakim ini adalah orang soleh, orang yang dekat kepada Allah, orang yang mewakafkan dirinya kepada Allah, sehingga Allah berikan hikmah ilmu kepadanya, sehingga wasiatnya, nasihatnya Allah abadikan di dalam surat Luqman. Tentunya ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk mendidik, mengarahkan, membimbing anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Allah menyampaikan di dalam Al-Quran di surat Luqman ini, dimulai dari ayat 12 sampai ayat 19, Allah menyampaikan yang pertama, walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah. Dan sungguh Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia adalah orang tua, kita sebagai orang tua harus memberikan qudwah, uswah, contoh kepada anak-anak kita supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan syukur itu terbagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah syukur dengan lisan, yaitu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa seorang muslim harus mengucapkan itu. Ketika mendapatkan nikmat, kebahagiaan, kesuksesan, keberhasilan, ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan mencontohkan betapapun kita mendapatkan ujian, penderitaan, kekurangan, mestinya ada celah-celah yang dapat kita menimbulkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah dengan perbuatan, yaitu dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikan contoh kepada anak kita untuk bersyukur. Wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka itu sungguhnya syukurnya untuk dirinya sendiri. Ketaatannya itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang kafir, kata Allah, sungguhnya Allah itu maha kaya. Di dalam surat Ibrahim Allah menyatakan, Nabi Musa menyatakan kepada kaumnya, wahai kaumku, seandainya kalian semua kafir, ingkar kepada Allah semuanya yang ada di muka bumi ini, maka Allah tetap akan mulia. Allah tidak akan bertambah dengan ketaatan kita, dan Allah tidak akan berkurang kemuliaannya, keagungannya dengan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian Allah menyatakan di ayat yang ke-13-nya, Luqman mewasiatkan kepada anaknya libnihi, pelajaran yang agung, yakni la tusyrik billah. Yang kedua adalah janganlah berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan betul-betul ayah bunda kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita memiliki ketauhidan yang kuat, akidah yang kuat, akidah yang murni, yang jernih, tidak tercampur dengan akidah-akidah yang lainnya. Syirik, baik dalam syirik akidah, keyakinan, maupun syirik dalam perbuatan. Syirik dalam perbuatan itu yang mesti kita pahamkan betul kepada anak-anak kita. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW
memberikan pelajaran kepada para sahabatnya supaya memiliki ketauhidan yang hebat, ketauhidan yang kuat. Nabi memberikan pelajaran kepada para sahabatnya kurang lebih 13 tahun supaya para sahabatnya memiliki keyakinan yang kuat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila akidahnya sudah tertanam, sudah tertancap, sebagaimana Allah firman di dalam surat Ibrahim, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama tu'ti kullaha kullahinin bi idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nas la'allahum yatadzakkarun. Seperti pohon yang sudah tertancap ke dalam tanah sehingga ketika digoyangkan oleh angin, pohon tersebut kuat. Kalau bahasa Sundanya tenanawan kunanawan. Kalau akidahnya sudah kuat, keyakinan sudah kuat, dihantam dengan badai sebesar apapun, dihantam dengan ujian musibah sehebat apapun, insya Allah akan kuat. Dan yang paling dahsyat lagi, apabila akidah sudah kuat, keyakinan sudah kuat, ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, maka serta-merta akan disambutnya, serta-merta akan dilaksanakannya. Walaupun secara akliyah tidak paham, secara sains mungkin di zaman sekarang tidak bisa dimengerti kenapa seperti ini. Tapi karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tawar menawar. Seperti halnya dapat kita ambil contoh Siti Hajar. Siti Hajar ketika ditinggalkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ditinggalkan di Makkah yang pada waktu itu masih gersang, tidak ada pepohonan, tidak ada penduduk, tidak ada orang lain. Tapi karena kedua-duanya yakin, ketiga-tiganya yakin, yakni Nabi Ibrahimnya, Siti Sarahnya, dan Ismailnya yang masih kecil waktu itu, yakin ini adalah perintah Allah dan Allah mustahil tidak akan menyengsarakan hambanya, tidak akan menzalimi hambanya. Siti Sarah dengan keyakinan tersebut, Allah berikan solusi, Allah berikan keluar dari permasalahannya. Yang salah satunya adalah Nabi Ismail bisa meminum air Zam-Zam yang sampai saat ini dapat kita nikmati. Jangan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inna syirka la zulmun azim, karena syirik adalah dosa besar. Syirik adalah dosa besar, dosa yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa, kata Allah, akan diampuni. Kecuali dosa syirik. Dosa syirik yang terbawa mati, yang sampai mati, maka syirik ini sangat bahaya atas keselamatan kita, atas keselamatan anak-anak kita. Oleh karenanya, mari kita sama-sama didik, kiring supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang akidahnya bersih, akidahnya kuat, keyakinannya hebat. Tenanawan kunanawan, gitu ya. Itu bahasanya. Kemudian Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada anaknya untuk berbakti kepada orang tuanya. Anak harus tahu siapa yang melahirkan dia, siapa yang merawat dia, siapa yang menyusui dia. Itu anak harus tahu. Setelah anak itu sudah tahu bagaimana keletihan kita, susah payahnya kita, maka insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada orang tuanya. Oleh karenanya, kembali lagi, kita pun sebagai orang tua harus berbakti kepada orang tua kita, Karena anak, seperti yang disampaikan, anak akan melihat apakah kita sudah berbakti kepada kedua orang tua kita, sudah memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita untuk berbakti kepada orang tua kita. Apabila dua orang tua kita masih ada, nah, kalau belum, marilah kita maksimalkan orang tua kita, rawat, berikan makan, berikan minuman, berikan kebahagiaan, ketenangan, dan sebagainya. Dan insya Allah apabila anak kita melihat kita sebagai orang tua berbakti kepada orang tua kita, anak pun akan berbakti kepada kita.
Karena tadi itu anak itu seperti keri, anak itu seperti angin, akan melihat, akan melakukan apa yang dilihat oleh kedua orang tuanya. Bahkan Nabi mengancam akan celaka orang yang ketika orang tuanya masih ada namun tidak menjadikan wasilah kedua orang tuanya atau dianya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Artinya kedua orang tuanya masih hidup, masih ada, cuman tidak berbakti kepada orang tuanya, kata Nabi, maka orang tersebut akan celaka. Itu ancaman dari Nabi pada hambanya yang tidak, pada umatnya yang tidak berbakti kepada orang tua. Yang kedua, didilah anak-anak kita supaya memiliki adab, hormat, takzim kepada kita sebagai orang tua. Nah, salah satunya adalah kita harus memberikan, sekali lagi, qudwah, harus memberikan contoh pada anak kita, sehingga anak kita pun harus berbakti. Kemudian apabila orang tua kita memerintahkan sesuatu yang berlainan dengan Al-Quran, yang bertentangan dengan Al-Quran, maka kita sebagai anak harus tetap berbakti kepada orang tua kita, namun dengan cara menolaknya dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, jangan sampai menyakiti hati orang tua kita. Oleh karenanya kita harus tetap bergaul atau bersosialisasi atau berdiskusi dengan orang tua kita apabila misalkan ada sesuatu yang kurang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Bahkan Nabi menyatakan ketika ada sahabatnya yang waktu itu masuk Islam, kemudian orang tuanya tidak setuju, sehingga orang tuanya menyatakan, aku tidak akan makan, aku tidak akan minum selama sehari semalam. Seorang tua tersebut ingin menguji keyakinan akidahnya anaknya tersebut yang sudah masuk Islam itu. Dia tidak makan sampai pagi hari besoknya dia lemas. Kemudian nanya, "Wahai anakku, apakah kamu tidak akan kembali kepada keyakinan semula?" Kata anaknya, "Aku tidak akan melepaskannya." Kemudian orang tua itu menambah protesnya gitu ya, menambah protesnya, tidak makan tidak minum sampai besoknya. Tapi anak itu kekeh dengan keyakinannya, tetap dengan keyakinannya, dia tidak kembali lagi kepada agama nenek moyangnya. Sehingga kata anaknya, mungkin dengan bahasa kita, silakan bunda, kalau bunda mau makan makan, kalau tidak mau makan itu terserah, bahkan kalau mau meninggal pun silakan saja. Itu kata anaknya. Akhirnya orang tua itu makan, kalah ya dengan keyakinan anaknya. Karena anaknya yakin dengan agama yang digenggamnya adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tetap ma'ruf ketika terjadi perbedaan pendapat, atau bahkan misalkan orang tua kita memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian selanjutnya Luqman mewasiatkan kepada anaknya bahwa seluruh amal perbuatan manusia akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menggambarkan di sini, seandainya ada perbuatan sebesar siki zarrah, sebesar biji zarrah, sebesar atom, kemudian perbuatan itu disimpan di dalam bumi, disimpan di dalam batu yang tidak terlihat oleh siapapun, atau mungkin Allah menggambarkan di sini bahwa kalau perbuatan itu ada di langit, di awang-awang, gitu ya, Allah tetap akan memberikan balasan. Allah akan tetap memberikan punishment terhadap perbuatan itu. Itu harus kita camkan kepada anak-anak kita bahwa segala perbuatannya itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik yang baik, artinya yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah,
maupun yang jelek, yang jahil, yang bodoh, yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, itu akan tetap mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada anaknya untuk senantiasa menegakkan sholat. Nah, ini harus kita contohkan, perintahkan kepada anak-anak kita supaya untuk senantiasa melaksanakan sholat. Bahkan Nabi sedikit mungkin tanda kutip ya, galak, tegas ya, kepada anak-anak, sebagaimana Nabi sampaikan di dalam hadisnya, muru auladakum bis-shalah. Perintahkanlah kepada anak-anakmu untuk melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat. Ketika usianya 7 atau sampai 10 tahun tidak melaksanakan sholat, Nabi menyatakan harus dipukul. Tapi tentunya dengan pukulan yang penuh hikmah, ya, pukulan dengan ilmu, bukan pukul dengan emosi, tapi memukulnya dengan memukul hikmah, memukul dengan ilmu sedikit lah ya. Itu apa? Jadi anak akan menjadi perhatian di anaknya bahwa salat ini adalah sesuatu yang penting, yang wajib, yang tidak ada toleransi. Ini harus dilaksanakan. Sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, maka salat harus ditegakkan. Oleh karenanya, anak kita insya Allah apabila ada ketegasan dari kitanya, dari orang tuanya, insya Allah anak-anak kita akan senantiasa menegakkan salat. Bahkan Nabi menyatakan, aliku sauta fa innahu lakum adaba. Gantungkanlah cambuk, ya. Gantungkanlah cambuk, niscaya dengan itu mereka akan beradab. Ketika mendengar itu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung pergi ke pasar membeli cambuk dan digantungkan di dinding, di tembok, di bilik ya. Kemudian setelah itu ketika Abdullah bin Umar, Abdullah anaknya, misalkan lalai, maka Umar bin Khattab hanya menunjukkan apa itu? Menunjukkan terhadap cambuknya. Sehingga dengan itu Abdullah bin Umar menjadi taat, menjadi sahabat Nabi yang mulia, yang kemudian hari bisa membangun khalifahan yang makmur ya. Itu salat wajib. Salat harus kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwa adalah salat perbuatan yang sangat wajib bagi seorang muslim. Kemudian Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada anaknya untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk menganjurkan atau mengajak orang lain untuk berbuat ma'ruf, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah orang lain atau kita sendiri Bang ya, untuk membuat kemungkaran, untuk membuat kezaliman di muka bumi ini. Karena kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an, kuntum khairu ummah, kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kalian adalah umat terbaik. Siapa umat terbaik? Adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang lain untuk berbuat kerusakan atau kemungkaran. Jadi yang dimaksud dengan orang atau umat terbaik adalah ketika orang tersebut tidak membiarkan orang lain berbuat kezaliman, berbuat sembarangan, mengingkari perintah Allah dan lain sebagainya. Mestinya seperti itu. Dia harus mengajak seluruh umat manusia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau untuk memerintahkan atau mengajak orang lain untuk berbuat ma'ruf, alhamdulillah di negara kita sudah banyak yang melakukannya. Namun untuk yang mencegah daripada kemungkaran ini masih sedikit. Kebanyakan masih mungkin ilmunya belum kuat, atau mungkin belum rela gitu
ketika melihat kezaliman, maka puasa untuk mencegah kemungkaran tersebut. Walaupun kata Nabi, ketika kemungkaran tersebut hanya ditolak dengan hatinya saja, itu adalah selemah-lemahnya iman. Walaupun demikian, hadirin yang kita Allah, kita haruslah kembali lagi kepada Al-Quran. Bagaimana kita harus berbuat ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran. Seperti Allah berfirman, "Ud'u sabila rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Ajak saudaramu itu ke dalam jalan agama Allah, dengan bil hikmah wal mau'izah, dan pelajaran yang bagus, uswah yang bagus, sehingga hidayah itu, ajakan kita itu dapat diterima oleh mereka. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita punya beranian, punya pendirian, oh ini yang ma'ruf, ini yang baik, oh ini yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ini adalah yang munkar, ini adalah yang dibenci oleh Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Luqman Hakim mewasiatkan kepada anaknya, wasbir ala ma asabak, dan bersabarlah kepada Allah atas apa yang menimpamu. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam ketenangan, sabar dalam kenyamanan. Artinya mengisi waktu yang Allah berikan ini dengan kebaikan-kebaikan, dan sabar dalam menerima musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ma asaba min musibatin illa billah, apapun yang menimpa manusia kalian, Allah, itu sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang tetap beriman kepada Allah, yahdi qalbah, Allah akan memberikan hidayah, petunjuk pada orang yang menyikapi musibah yang menimpa kepadanya dengan sabar, dengan ikhlas. Allah akan memberikan hidayah, cahaya. Dan hakikat hidup kita di dunia ini adalah ujian. Hakikat hidup kita di dunia ini salah satunya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua manusia, semua yang bernapas akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan aku kata Allah akan menguji kalian dengan kebaikan dan fitnah, keburukan. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak kita, harus berikan pelajaran kepada anak kita supaya mereka tahu bahwa hidup di dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila tahu salah satu hakikat hidup kita di dunia adalah ujian, pasti kita hidup akan penuh dengan kehati-hatian. Pasti kita akan penuh dengan perhitungan, seperti hanya mungkin kita ya waktu di SD, SMP, ketika mengikuti ujian sekolah, UN dan sebagainya, ketika mengerjakan soal satu demi satu penuh dengan perhitungan, ini benar salah, ditimbang. Begitupun kita ketika mengerti bahwa hidup di dunia adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menimbang-nimbang, Pak, kata-kata ini benar atau tidak, salah atau tidak, sesuai atau tidak dengan Allah, sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tidak. Itulah orang-orang yang bersabar, akan senantiasa memperhitungkan, mempertimbangkan apa yang akan dia lakukan, apa yang akan dia ucapkan. Inna dzalika min azmi umur. Allah semuanya yang demikian adalah penting. Itu penting kata Allah. Jadi salat, mencegah atau berbuat ma'ruf kepada orang lain, atau memerintahkan orang lain berbuat ma'ruf termasuk diri kita, dan mencegah daripada kemungkaran, yang bersabar atas musibah yang menimpa, itu penting disampaikan oleh kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Selanjutnya, wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha.
Dan janganlah kalian memalingkan muka kepada manusia karena sombong. Allah mengingatkan kepada kita supaya jangan sampai kita hidup di muka bumi ini berlaku angkuh, merasa diri paling benar, paling ganteng, paling kaya, paling terkenal, paling cantik, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena iblis waktu itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam, iblis menyatakan, aku ini paling, anak khairum, saya paling, anak khairum minhu, saya paling baik daripada Adam. Adam diciptakan daripada tanah, sedangkan aku diciptakan daripada api. Iblis merasa dirinya dia paling mulia, materi penciptaannya diciptakan dari api. Jadi dia merasa bahwa dirinya paling bagus, dirinya paling mulia. Sehingga ketika diperintahkan oleh Allah untuk bersujud di Adam, untuk bersujud kepada Adam, iblis tidak mau, kata wastakbara kana minal kafirin. Enggak, karena dia termasuk orang yang sombong, orang yang angkuh pada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanamkan juga kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang tawadhu, anak-anak yang mudah hati, anak-anak yang tidak angkuh. Supaya tidak angkuh, maka kita harus memberikan pelajaran kepada anak kita bahwa manusia itu diciptakan daripada sesuatu yang hina awalnya, sesuatu yang hina, yang bau, sesuatu yang menjijikkan ketika dilihatnya. Kemudian Allah ciptakan, kemudian Allah muliakan kita ini jadi manusia yang unggul di antara makhluk yang lainnya. Harus tahu dari mana awalnya, dari apa diciptakannya, dan nanti akan seperti apa setelah meninggal dunia itu. Sehingga anak kita, bahkan diri kita pun insya Allah menjadi orang yang tawadhu, orang yang rendah hati, orang yang tidak sombong. Kemudian kata Allah, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sebenarnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong, dengan orang-orang yang angkuh. Allah menyatakan di sini dengan begitu tegas, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, karena sombongan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita bisa apa? Kita ini nama aja diberikan oleh orang lain. Jadi presiden, jadi pejabat diangkat oleh orang lain. Kita pakai baju, pakai pakaian itu dibuatkan oleh siapa? Kebanyakan orang lain. Kita bodoh, nggak bisa apa-apa, dididik oleh siapa? Orang lain. Jadi apa yang akan kita sombongkan? Kita ini dhaif, manusia ini lemah, nggak bisa apa-apa. Kalau tidak ada bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi makhluk yang sangat hina. Kalau an'ami fahum adall, akan menjadi sangat hina kalau tidak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita harus tahu bahwa ciptaan kita seperti apa, dari apa, sedang apa di dunia ini, dan nanti kita akan kemana. Maka itu akan menurunkan baik kita, merasa diri paling kita itu akan turun, karena Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Nabi menyatakan orang yang sombong adalah orang yang batarul haq wa ghamtun nas, orang yang menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Kemudian yang terakhir, Luqman Hakim mewasiatkan kepada anaknya, wa qasid fi masyika wa ghudni sauti, rendahkanlah suaramu. Ini harus kita tanamkan kepada anak kita supaya anak-anak kita memiliki tata krama, adab, sopan santun yang baik. Jangan terlalu kencang ketika berbicara kepada kedua orang tua. Sebagian Allah firmankan di dalam surat Al-Isra, wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan. Harus dengan wa qulu qaulan karima, dan berkatalah kepada kedua orang tuamu
dengan lemah lembut, dengan baik, dengan santun, yang sampai suaranya mengalahkan suara orang tua, yang tinggi mengalahkan tingginya orang tua. Ini harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dalam hal suara pun, Nabi Allah SWT sampai menyampaikan jangan terlalu keras, karena salah satu penduduk atau karakter penduduk surga itu adalah orang yang halim, orang yang halim. Ini orang yang lembut dalam tutur katanya. Inna angkara aswati la sautul hamir, sesungguhnya sejelek-jelek suara adalah suara keledai. Itulah poin-poin yang Allah sampaikan melalui hambanya ya Luqman Hakim yang Allah kemudian abadikan di dalam Al-Quran. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita supaya menjadi anak-anak yang soleh. Satu, kita harus bersyukur kepada Allah baik dengan lisan maupun dengan perbuatan. Yang kedua, mewasiatkan, mengajarkan kepada anak kita supaya jangan sampai berbuat syirik, menduakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini harus dikuatkan lagi akidahnya, keimanannya. Salah satu cara kita untuk mengenalkan atau menguatkan akidahnya, mengenalkan Allah kepada anak-anak kita ya dengan sederhana saja. Ya, misalkan anak kita ditanya siapa yang menciptakan langit, sehingga anak kita berpikir siapa ya yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bulan, siapa yang menciptakan matahari, bintang, alam raya ini. Itu terus diulang-ulang kepada anak-anak kita. Bahkan kalau boleh saya sarankan, kata-kata yang pertama kali kita ajarkan kepada anak-anak kita itu ya kalau bisa kalimat-kalimat tauhid, kalimat Allah, misalnya Allahu Akbar, la ilaha illallah, subhanallah, sehingga anak-anak kita bisa mengikutinya walaupun ya dalam tahap pembelajaran lisannya belum sempurna, sehingga pengucapannya hanya ujungnya saja lah gitu ya. Tapi kalau terus intens kita ajarkan, kita sebut-sebut nama Allah, jadi kata-kata yang baik itu, kata-kata yang baik itu tidak lagi asing bagi anak-anak, karena sudah terbiasa dengan ucapan-ucapan yang sering kita utarakan kepada mereka. Bahkan mungkin seorang ibu ketika mengganti pampersnya ya pada anak-anak kita, nah itu sampai didoakan, sampai dibacakan Al-Quran. Karena ibu-ibu itu, mohon maaf ibu ya, ibu itu biasanya cerewet ya, cerewet itu baik sekali, cerewet ibu-ibu itu baik sekali, tapi harus tambahkan cerewetnya dalam kebaikan, cerewetnya dalam kebenaran. Jangan cerewetnya kenapa anak saya seperti ini dan sebagainya, sehingga anaknya dikatakan ini itu dan sebagainya kurang baik, dan akhirnya anaknya kurang baik juga. Oleh karenanya ibu-ibu harus cerewet, tapi cerewetnya dalam kebaikan ya. Itu harus dikuatkan kepada anak-anak kita akidahnya, supaya akidahnya menjadi baik. Kenalkan Allah kepada mereka, kenalkan Rasulullah kepada mereka, kenalkan Al-Quran kepada mereka, kenalkan agama Islam itu sebagai agama yang diridhoi oleh Allah kepada mereka, sehingga nantinya mereka menjadi anak-anak yang soleh. Dan berbakti kepada kedua orang tua. Yang selanjutnya adalah mewasiatkan untuk menjadarkan kepada mereka, pada anak-anak, bahwa perbuatannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang ma'ruf maupun yang jelek, yang buruk. Kemudian mengajari mereka untuk melaksanakan sholat dan mengajarkan kepada mereka untuk berbuat ma'ruf dan mencegah daripada kemungkaran dan bersabar atas apa yang menimpa mereka. Dan jangan berlaku sombong. Dan yang terakhir, jangan sampai suaranya melebihi suara kedua orang tuanya, membentak-bentak orang tuanya. Itu saja yang dapat disampaikan. Mungkin ada pertanyaan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang salah hanya dari kekurangan dan kebodohan saya sendiri, yang benar hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf ada segala kehilafan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik ayah bunda, alhamdulillah kita sudah sama-sama menyimak materi mendidik anak yang disampaikan oleh pemateri kita Ustadz Agus Nurul Sobah. Baik ayah bunda, ini sudah ada pertanyaan dari akun Instagram @sulastri37 dari Ibu Sulastri. Pertanyaannya, Ustadz Agus, ini saya bacakan ya. Tips agar bisa dikuatkan dalam mendidik anak dan cara menyikapi pendapat orang lain tentang cara mendidik anak. Mongga Ustaz Agus untuk menjawab. Baik, terima kasih jasa Kilaf Khamisuran untuk Ibu Sulastri yang telah memberikan pertanyaan. Ini pertanyaan cukup menantang ya, sulit ya Pak Krisna. Tapi sangat bermanfaat pertanyaannya ini. Insya Allah mudah-mudahan. Bagaimana cara menguatkan anak-anak kita supaya memiliki karakter yang baik, sifat yang baik, akhlak yang baik, dan bagaimana cara menyikapi tentunya seperti itu cara menyikapi pendapat orang lain ketika mendidik anak. Memang anak-anak kita itu dianugerahi oleh Allah ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, memiliki sifat yang berbeda, fisik yang berbeda, karakter yang berbeda, dan itulah PR kita bagaimana secerdas mungkin, sebisa mungkin ya kita sebagai orang tua membimbing, mengarahkan anak-anak kita ini cara mendidiknya di luar karakternya yang berbeda, sifat yang berbeda, hobinya yang berbeda, walaupun itu lahirnya misalkan bagi saya ada yang kembar siang, yang kembar banget gitu, identik ya tentunya sama gitu ya, mukanya dan sebagainya sama, tapi mungkin dalam karakternya berbeda. Bagaimana cara menguatkannya kepada anak-anak kita? Yang pertama, kalau menurut saya itu harus kita banyak-banyak berdoa kepada Allah supaya anak-anak kita ini memiliki anak yang baik, menjadi anak yang soleh sebagaimana Allah firmankan ya di dalam Al-Quran. Kita ini harus banyak meminta berdoa kepada Allah sebagaimana Allah firman, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu sebagai orang tua kita harus senantiasa meminta kepada Allah, mendoakan anak-anak kita supaya menjadi anak yang qurratul a'yun, menjadi penyejuk bagi mata kita, bagi hati kita, sehingga kita sebagai orang tua merasa senang, gembira ya memiliki anak-anak yang soleh yang baik. Itu yang pertama doa. Yang kedua adalah tidak lain adalah pembiasaan. Karena kalau menurut saya yang namanya karakter itu bisa terbangun, bisa lahir karena kebiasaan kita, karena budaya kita. Misalkan kalau di rumah semua keluarga dari jam 4 sudah harus bangun melaksanakan sholat tahajud, qiyamul lail dan sebagainya. Kalau itu udah terbiasa rutinitas orang tuanya, kakeknya, kalau misalkan tinggalnya dengan kakeknya, kemudian setelah subuh, setelah melaksanakan sholat subuh untuk yang ikhwan di masjid ya, itu dibiasakan. Dibiasakan anak-anak pun, khususnya untuk yang laki-laki yang tadi saya sampaikan, di usia 10 tahun itu mestinya sudah tahu kewajibannya sebagai hamba Allah, sebagai ciptaan Allah, yaitu untuk melaksanakan salah satunya adalah sholat, melaksanakan sholat. Itu dibiasakan. Kalau sudah terbiasa misalnya setelah sholat subuh berjamaah di masjid, walaupun ya ada orang tua yang menyatakan aduh awatos atuh ya, kasihan gitu, karena pagi-pagi buta, si gelap, dingin. Tapi kita sebagai orang tua yang sayang beneran ya Allah, sayang beneran, itu yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Karena kalau anak kita dibiarkan misalkan ya udahlah nanti aja kalau udah SMP, nanti aja kalau udah kuliah, nanti juga toh mereka akan sadar. Mendingan kalau sadar. Kalau tidak sadar misalkan sampai usia SMP, SMA, nanti kalau udah gede, ketika kita perintahkan untuk mentaati perintah Allah, malah melawan, malah melunjak kita. Makanya dalam hal mendidik anak ini ya, kita harus seperti meluruskan pohon ya, memelihara tanaman. Ketika bengkok, luruskan lagi, tidak bengkok, luruskan lagi. Itulah yang namanya anak. Ketika lupa, diingatkan lagi. Ketika hilaf,
ini sudah waktunya sholat, ingatkan lagi, ingatkan lagi. Kalau kebiasaan tadi udah terus rutinitas, diperlihatkan kepada anak, anak menyaksikannya, bahkan anak mengikutinya setelah sholat subuh, kemudian tilawah Al-Quran atau zikir al-maksurat pagi dan sore. Insya Allah kalau itu terus kita budayakan, terus kita istiqomahkan dalam kehidupan keluarga gitu ya, insya Allah anak akan menilai seperti itu, dan nanti sifatnya atau karakternya pun akan baik. Memang awalnya tadi itu anak kita harus yang namanya anak ya, yang namanya manusia itu punya pikiran, punya otak, punya akal gitu. Awalnya memang harus dipaksa-paksa dulu. Tapi kalau sudah terpaksa kemudian menjadi biasa, udah biasa nanti menjadi hal yang luar biasa, menjadi nikmat. Ya seperti halnya kita mungkin ayah bunda ya, ketika memberikan makanan kepada anak-anak kita ya tidak langsung nasi kan, bahkan anak itu kan tidak langsung aku mau mama, aku mau mimi, awalnya nggak mau seperti itu ya. Untuk makanan itu kan harus bahasanya diolok-olok dulu ya, harus dihibur dulu, harus diarahkan kemana gitu, ayo jalan-jalan yuk, ayo naik kuda, tuh ada apa gitu, baru anak itu baru mau makan gitu ya. Kalau tidak seperti itu, anak kita nggak akan mau makan lah gitu ya. Tapi kalau udah gede, udah tahu manfaatnya daripada makanan, minuman yang dimakan dan diminumnya, anak tidak dikasihkan makan pun, tidak diberi makan pun akan minta dengan sendirinya. Itu cara menguatkannya. Nah, selanjutnya bagaimana cara menyikapi kita dalam mungkin sekarang cara mendidik anak begitu banyak berseliweran ya, dari mulai buku, kemudian ada parenting, kemudian ada referensi yang lainnya. Kalau menurut saya kita harus kembalikan lagi kepada kepada Al-Quran dan Sunnah, karena ini sudah menjadi formula, sudah menjadi obat yang sudah pasti. Apabila kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah, ya pasti anak-anak kita itu akan menjadi generasi yang hebat, yang kuat. Oleh karenanya, kalau menurut saya kita harus kembalikan lagi cara pendidikan anak kita itu, kembalikan lagi kepada Al-Quran. Bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mendidik cucunya ya, Hasan Hussein, begitu mendidiknya dengan penuh dengan kasih sayang, penuh perhatian, kemudian diarahkan cucunya untuk mengenal Allah dan lain sebagainya. Tapi kalau mungkin untuk psikolognya atau masalah psikisnya bisa mungkin konsultasi dengan ahlinya gitu. Tapi kalau menurut saya untuk mendidik anak-anak kita ini ya kita kembalikan lagi, kalau tidak bertentangan misalkan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, maka boleh kita lanjutkan, dan jangan sampai kita salah gitu ya ketika mendidik anak-anak kita. Karena kalau kita mengadopsi dari berbagai misalkan cara-cara yang dibaca, yang kita dengar, ya nantinya misalkan tidak akan ajub. Oleh karenanya kita harus kembalikan lagi kepada Al-Quran dan kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Terlepas mungkin nanti ada permasalahan tentang psikis, tentang masalah-masalah yang lainnya, itu nanti bisa dilakukan pendekatan. Tapi kita prinsipnya harus kembalikan lagi kepada Al-Quran dan hadis. Karena kalau kita nantinya mengikuti ke pendapat banyak orang, ya nanti kita tidak akan jadi-jadi ya. Seperti halnya cerita yang naik seorang ayah dan anaknya itu ya. Seorang ayah naik, kemudian anaknya yang membawa kambing itu atau unta itu, kemudian dikatakan oleh orang-orang itu anak yang durhaka, orang tua yang durhaka gitu. Anaknya jalan, dia naik gitu. Kemudian gantian anaknya yang naik, orang tuanya yang membawanya. Kematar lagi orang, dan dinaiklah dua-duanya gitu ya, unta itu oleh dua orang itu. Dia katain lagi, dikomentari lagi oleh orang lain bahwa dia adalah orang yang tidak punya kemanusiaan. Satu onta dinaiki oleh dua orang, itu persian. Nah kalau menurut saya sekali lagi kita harus ini berdasarkan Al-Quran. Walaupun misalkan kita mengadopsi komentar dari
dunia barat, dari Eropa dan sebagainya, kalau memang itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, ya boleh kita pakai saja gitu, boleh kita pakai. Cuman kita harus kembalikan lagi kepada Al-Quran, jangan sampai ketika mendidik anak-anak kita ini ya nantinya menjadi generasi yang apa ya, yang hanya memikirkan dunia saja gitu ya, yang hanya memikirkan kesuksesan finansial saja, karir saja, sedangkan akhiratnya tidak ditolerir, sedangkan agamanya paham gitu ya. Secara ilmu keduniaan wah begitu pandai, alhamdulillah secara agamanya lemah gitu. Oleh karenanya udahlah kita kembali lagi pada Al-Quran dalam hal mendidik anak-anak kita. Itu saja mungkin Pak saya jawabannya. Mudah-mudahan tidak puas, jadi bisa mencari lagi. Bisa mencari lagi ya. Dan Baik. mencari formula yang lebih tepat gitu ya. Mulai. Baik. Itu saja Pak. Ya, terima kasih Ustaz Agus, Ayah Bunda. Ustaz Agus sudah menjawab pertanyaan dari Bunda Sulastri yang bertanya tentang tips. Kalau dirangkum, setidaknya yang pertama harus sesuai dengan Islam ya, dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kemudian yang kedua, tips untuk mendidik anak yaitu dengan doa dan juga pembiasaan. Dengan doa, pembiasaan sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, insya Allah ya anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solihah ya. Putra-putri Ayah Bunda menjadi anak-anak yang imannya kuat, akidahnya kuat, juga ibadahnya kuat ya, menjadi hamba Allah yang nanti akan memberikan kebahagiaan juga untuk Ayah Bunda. Baik, alhamdulillah kita sudah panjang lebar membahas tentang mendidik anak menurut Islam. Barangkali ini ada closing statement dari Ustaz Agus ya di penghujung kegiatan. Mangga Ustaz Agus. Anak sebagaimana saya tadi katakan Bapak saya, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, bisa mendatangkan kebahagiaan, kenyamanan dan lain sebagainya di keluarga. Namun jangan sampai anak itu menjadi justru menjadi fitnah, menjadi musibah bagi kita, karena nanti di akhirat apabila kita salah mendidik, salah mengarahkan, nanti di akhirat itu saling menjongkokkan gitu ya, saling menuntut. Oh ibu yang salah, oh umi yang salah, oh abi yang salah. Saya tidak kenal dengan Allah, saya tidak kenal dengan Al-Quran, saya tidak bisa membaca Al-Quran, saya tidak kenal dengan Islam. Sehingga nanti di akhirat itu menjadi berbahaya bagi kita. Makanya Allah mengingatkan di dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya pasangan-pasanganmu, anak keturunanmu akan ada yang menjadi siapa? Musuh. Akan menjadi musuh. Fahdharu, oleh karena itu kata Allah, fahdharu, hati-hatilah kepada mereka. Artinya kalau mungkin misalkan di dunia ini saling menyayangi, saling menghargai, menghormati dan sebagainya, tapi nanti di akhirat apabila kita salah mendidik, mengarahkan anak-anak kita, justru menjadi malapetaka untuk kita semua. Oleh karenanya kita jaga anfusakum wa ahlikum naro, sehingga sebagaimana tadi saya katakan, kita bisa bersama-sama di dunia sampai nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Pak Ustaz. Mudah-mudahan anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh-solehah, menjadi anak yang dekat kepada Allah, kenal kepada Tuhannya, kenal kepada Rasulnya, dan kepada agamanya, menjadi penolong, pembela agamanya. Amin Allah ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Agus, closing statementnya luar biasa ya. Mudah-mudahan apa yang Ayah Bunda harapkan ya, agar putra-putri kita menjadi anak yang soleh-solihah, kemudian juga anak-anak kita jauh ya dari menjadi musuh untuk kita ya. Mudah-mudahan terwujud menjadi kebahagiaan juga untuk Ayah Bunda nanti ya. Amin. Sebagaimana tadi kata Ustaz Agus ya, qu anfusakum wa ahlikum naro. Tugas Ayah Bunda ya, yaitu dengan mendidik anak-anak ya, keluarga, agar terbebas semuanya dari api neraka dan semuanya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ayah Bunda, kajian Sabtu Ahad ya, kajian pagi hari ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan Ayah Bunda mendapatkan manfaat, mudah-mudahan kajian ini juga bermanfaat untuk Ayah Bunda. Dari kami, terima kasih. Kami tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, billahi sabilil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.